Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a fight in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Woro dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video proyek dasar-dasar matematika. Nah, mau tahu keseruannya gimana? Yuk simak terus sampai akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi. Yang pertama, definisi. Dipunyai himpunan A dan himpunan B. Suatu fungsi f dari himpunan A ke B merupakan pasangan terurut f subset A kali B, sehingga pertama, untuk setiap x anggota himpunan A ada y anggota himpunan B, sehingga x dan y anggota himpunan F. Dan kedua, jika x dan y anggota himpunan F dan x dan z anggota himpunan F, maka y sama dengan z. Selanjutnya, apabila x dan y anggota himpunan F, ditulis y sama dengan fx atau fungsi f memetakan x ke y yang menyatakan y sebagai nilai f di x. Selanjutnya ada macam-macam fungsi. Yang pertama yaitu fungsi satu-satu. Misalkan fungsi f memetakan a ke b adalah fungsi dari himpunan a ke dalam himpunan b, maka f disebut fungsi satu-satu jika dan jika untuk setiap x1 dan x2 anggota himpunan a dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi f bukan merupakan fungsi satu-satu jika dan jika ada x1 dan x2 anggota himpunan a dan x1 tidak sama dengan x2, tetapi fx1 sama dengan fx2. Fungsi satu-satu sering disebut fungsi injection atau fungsi injeksi. Berikut adalah gambar dari fungsi injektif. A memiliki pasangan dengan 1, B memiliki pasangan dengan 2, dan C memiliki pasangan dengan 3. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa setiap anggota A harus memiliki paling banyak satu pasangan ke dalam himpunan B yang berbeda. Maknanya adalah setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di anggota B yang berbeda. Apabila ada anggota A yang memiliki pasangan yang sama di anggota B, maka fungsi tersebut tidak dapat dikatakan fungsi injektif. Baik, sekarang menuju fungsi yang kedua yaitu fungsi kepada. Sedangkan A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi kepada jika dan hanya jika rank atau dari hasil fungsi f adalah kodomen atau fa sama dengan b. Dengan demikian fa tidak sama dengan b, maka bukan merupakan fungsi kepada. Fungsi kepada sering disebut dengan fungsi surjection atau fungsi surjektif. Berikut adalah gambar dari fungsi surjektif. A memiliki pasangan dengan 1, B memiliki pasangan dengan 2, C memiliki pasangan dengan 3, dan D juga memiliki pasangan dengan 3. Jadi gambar tersebut dapat menunjukkan bahwa setiap anggota B harus memiliki paling sedikit satu pasangan dari anggota A. Apabila anggota B tidak memiliki pasangan di anggota A, maka fungsi tersebut tidak dapat dikatakan fungsi surjektif. Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Jika suatu fungsi merupakan fungsi satu-satu dan juga fungsi kepada, maka fungsi itu disebut fungsi satu kepada atau bijection. Berikut adalah gambar dari fungsi bijektif. A memiliki pasangan
dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 4. Oleh karena setiap anggota A memiliki paling banyak tepat satu pasangan di anggota B, dan anggota B juga memiliki paling sedikit satu pasangan anggota A, dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut dikatakan fungsi bijektif. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh pembuktian soal fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Kita punya soal di mana buktikan fungsi f, di mana fungsi f itu memetakan himpunan bilangan real sebelah kiri ke himpunan bilangan real sebelah kanan yang didefinisikan fx sama dengan negatif setengah x pangkat 3 plus 2 merupakan fungsi bijektif. Nah, untuk langkah pertama pembuktiannya adalah kita akan membuktikan apakah fungsi f ini injektif. Nah, akan ditunjukkan fungsi f injektif. Untuk setiap x1 dan x2 anggota himpunan bilangan real, jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Atau bentuk kontraposisinya adalah untuk setiap x1 dan x2 anggota himpunan bilangan real, jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Untuk menjawab pembuktian di atas, ambil sebarang x1 dan x2 anggota himpunan bilangan real sebelah kiri, sehingga fx1 sama dengan fx2. Nah, perhatikan fx1 sama dengan fx2. Kita substitusi nilai x yang ada di sini menjadi x1 dan x2. Kemudian kedua ruas itu kita tambah dengan negatif 2. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kedua ruas itu kita kali dengan negatif 2. Sehingga diperoleh hasilnya x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3. Kemudian kedua ruas itu kita tambah dengan negatif x2 pangkat 3. Sehingga diperoleh hasilnya adalah x1 pangkat 3 dikurangi x2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ada sebuah rumus teman-teman. Jika a pangkat 3 dikurangi b pangkat 3 itu sama dengan buka kurung a dikurangi b tutup kurung, buka kurung a kuadrat plus a kali b plus b kuadrat tutup kurung. Sehingga diperoleh x1 buka kurung x1 dikurangi x2 tutup kurung, buka kurung x1 kuadrat plus x1 kali x2 plus x2 kuadrat sama tutup kurung sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan, diperoleh x1 sama dengan x2. Nah, kenapa fungsi ini tidak memenuhi? Karena jika disubstitusi, itu akan selalu bernilai positif. Karena x1 dan x2 hanya berlaku untuk x1 sama dengan x2 sama dengan 0, teman-teman. Nah, kemudian ada kasus nih, apakah berlaku x1 dan x2 jika dalam bentuk yang lain? Nah, teman-teman bisa membuktikannya ya. Sehingga diperoleh kesimpulan, jadi untuk setiap x1 dan x2 anggota himpunan bilangan real, jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi fungsi f ini fungsi injektif. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, kita akan membuktikan apakah fungsi f ini fungsi surjektif. Untuk setiap y anggota himpunan bilangan real sebelah kiri, ada x anggota himpunan bilangan real sebelah kanan, sehingga fx sama dengan y. Kemudian kita ilustrasikan fx sama dengan y. Nah, kemudian kedua ruas itu kita tambah dengan negatif 2. Nah, setelah itu kedua ruas kita kali dengan negatif 2 supaya menjadi 1 di sini. Nah, kemudian kedua ruas itu kita akarkan 3 supaya pangkat 3 ini hilang. Sehingga diperoleh hasilnya adalah x sama dengan negatif 2y plus 4 akar 3. Kemudian kita ambil sebarang y anggota himpunan bilangan real sebelah kanan. Y anggota himpunan bilangan real
negatif 2Y anggota himpunan bilangan real, 4 anggota himpunan bilangan real, negatif 2Y plus 4 anggota himpunan bilangan real, negatif 2Y plus 4 akar 3 anggota himpunan bilangan real. Kemudian kita akan memilih X sama dengan negatif 2Y plus 4 akar 3 itu anggota himpunan bilangan real sebelah kiri. Perhatikan bahwa Fx sama dengan negatif setengah X pangkat 3 plus 2. Nah, itu definisi dari Fx tadi itu ya. Kemudian kita substitusi nilai X ini sama dengan negatif 2Y plus 4 akar 3 karena kita tadi memilih ini ya. Kemudian kita operasikan, diperoleh Fx sama dengan Y. Nah, kesimpulannya, jadi untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real sebelah kiri ada X sama dengan negatif 2Y plus 4 akar 3 anggota himpunan bilangan real sebelah kanan, sehingga Fx sama dengan Y. Jadi terbukti fungsi F itu fungsi surjektif. Nah, jika suatu fungsi merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif, maka fungsi itu disebut fungsi bijektif. Berdasarkan pernyataan di atas, maka terbukti Fx sama dengan negatif setengah X pangkat 3 plus 2 merupakan fungsi bijektif. Nah, kali ini kita akan membuktikan secara grafik nih teman-teman. Untuk membuktikan fungsi F adalah fungsi injektif dan fungsi F adalah fungsi surjektif, kita akan membuat garis horizontal yang akan kita pilih Y sama dengan 1 dan garis vertikal yang akan kita pilih X sama dengan 1 pada grafik fungsi tersebut. Nah, grafik fungsinya seperti ini ya teman-teman. Kita baca syaratnya nih. Syarat fungsi injektif yaitu terdapat tepat satu titik potong pada garis horizontal. Nah, garis horizontalnya kan Y sama dengan 1 ya teman-teman. Oke, kita bikin nih. Y sama dengan 1. Nah, ini kan terdapat tepat satu titik potong nih di sini. Oke. Kemudian kita baca syarat yang kedua. Syarat fungsi surjektif yaitu terdapat tepat satu titik potong pada garis vertikal. Nah, pada X sama dengan 1. Kita gambarkan. Oke. X sama dengan 1 nih teman-teman. Nah, juga terdapat tepat satu titik potong. Sehingga fungsi F itu adalah fungsi injektif dan fungsi surjektif. Karena syarat fungsi injektif dan fungsi surjektif terpenuhi, maka Fx sama dengan negatif setengah X pangkat 3 plus 2 merupakan fungsi bijektif. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, apakah kalian pernah membayangkan kalian sedang bersiap untuk menonton pertandingan timnas di stadion? Kamu membeli satu tiket, dan tiket itu adalah akses kamu untuk masuk dan menikmati pertandingan. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa sistem tiket ini adalah contoh nyata dari konsep matematika yang disebut fungsi bijektif? Di sini kita mempunyai tiket dengan nomor unik. Misalkan sebuah stadion berkapasitas 50.000 dengan tiket bernomor 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 50.000 sesuai jumlah kursi di stadion. Setiap tiket ini akan diberikan kepada satu orang penonton, sehingga setiap penonton memiliki tiket masing-masing. Inilah yang disebut aturan satu tiket untuk satu orang. Untuk memahami lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lengkapnya. Fungsi bilangan untuk kasus tiket timnas. Untuk merepresentasikan kasus satu tiket satu orang sebagai fungsi bilangan, kita dapat mendefinisikan fungsi F sebagai berikut. Definisi fungsi. Yang pertama ada domain atau A, himpunan nomor tiket, misalnya A, dengan anggota himpunan 1, 2, 3, sampai N, di mana N adalah jumlah tiket, misalnya 50.000 tiket. Yang kedua, kodomain atau B, himpunan penonton, misalnya B, dengan anggota himpunan 1, 2, 3, sampai N, di mana N setiap elemen merepresentasikan seorang penonton.
Fungsi f memetakan nomor tiket x di A ke nomor penonton fx di B. Secara matematis, f memetakan dari A ke B, di mana fx sama dengan x. Artinya, tiket nomor x digunakan oleh penonton nomor x. Selanjutnya ada sifat fungsi. Yang pertama ada injektif atau satu-satu. Setiap tiket x hanya dipetakan ke satu penonton atau fx. Tidak ada dua tiket berbeda yang dipetakan ke penonton yang sama. Secara matematika, kita dapat membentuknya menjadi untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real di mana fx1 sama dengan fx2 sehingga x1 sama dengan x2. Yang kedua, ada surjektif atau kepada. Setiap penonton yang Y di B memiliki pasangan tiket X di A. Dengan kata lain, untuk setiap Y anggota bilangan real kiri, ada X anggota bilangan real kanan, sehingga Fx sama dengan Y. Karena F injektif dan surjektif, maka F adalah bijektif. Untuk selanjutnya, kita lakukan sebuah contoh. Jadi di sini saya mengambil contoh untuk kasus pembelian tiket untuk pertandingan sepak bola dengan contoh 5 tiket dan 5 orang pembeli. Fungsi f didefinisikan yaitu fx sama dengan x. Maka tiket 1 diberikan ke penonton 1, tiket 2 diberikan ke penonton 2, tiket 3 diberikan ke penonton 3, tiket 4 diberikan ke penonton 4, tiket 5 diberikan ke penonton 5. Tiket atau domain dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5 dimasukkan ke dalam fungsi yaitu fungsi fx sama dengan x, menghasilkan penonton atau kodomain dengan anggota himpunan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini menunjukkan bahwa setiap tiket memiliki pasangan unik di kodomain dan setiap elemen kodomain memiliki pasangan di domain. Baik teman-teman, jadi sistem tiket pertandingan timnas adalah contoh nyata dari fungsi bijektif, yaitu setiap tiket dimiliki oleh satu penonton dan setiap penonton memiliki satu tiket.